Shalom, Tuhan memberkati. Supaya kita peka dengan kuasa Roh Kudus. Dan kepekaan dengan kuasa Roh Kudus inilah yang akan membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Ketemu kembali kita malam hari ini dalam persekutuan yang indah bersama Tuhan. Kita akan mengangkat pujian, Yesus kemuliaan-Mu, karena Engkau Tuhan yang memulihkan setiap kehidupan kami. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah. Selamat sore teman-teman dari GBS Haleluya Palur, dan juga teman-teman yang masih senang mengikuti ibadah online dari GBS Palur. Baiklah teman-teman, mari sebelum kita mulai dengan ibadah kita, mari kita berdoa dulu, memohon kepada Tuhan Yesus untuk penyertaannya setiap hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setia dan berkat-berkat-Mu bagi kami Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah hari ini. Berkati setiap pelayanan Tuhan, pemain musik, pemimpin pujian, supaya bisa seirama melalui pujian kami untuk bersukacita. Begitu juga Tuhan, berkati pembawa firman, dan Engkau berkati serta Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu Tuhan bagi semua jemaat yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Bertemu kembali kita malam hari ini dalam persekutuan yang indah bersama Tuhan. Kita akan mengangkat pujian, Yesus kemuliaan-Mu, karena Engkau Tuhan yang memulihkan setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan
berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagimu Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan berkat-Mu. Kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan, karena kami lebih dari pemenang dalam setiap perkara. Tuhan ada dan hadir. Haleluya. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Setelah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita dikalahkan oleh kuasa darahnya.
kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan. Malam hari ini Tuhan. Engkau mau didik kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena Engkau bersama kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat suaramu. Bersamamu lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
sendiri. Kuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Marat, angkat suaramu, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Shalom, apa kabar? Pasti semua baik ya. Wah, sudah kangen. Lama kita tidak berjumpa ya. Baik-baik saja kan? Jangan lupa selalu pakai protokol kesehatan yang lengkap. Pakai maskernya yang betul. Hidung, mulut ditutup yang rapat. Jangan sampai ada lubang-lubang. Karena nanti Mbak Yu Corona bisa masuk ya. Dan tidak usah bergerombol, tidak usah kehik. Ya. Dan kita nanti malam ini puji Tuhan kita bisa memulai lagi ibadah, yaitu ibadah perjamuan suci. Nikmati bersama dengan makan darah dan tubuh daripada Yesus. Nikmati sungguh-sungguh segala masalah-masalah di rumah, dapur apa itu masih nyala apa enggak kompornya, enggak usah dipikir. Tapi semuanya kita pikirkan hanya Yesus, Yesus, Yesus. Satu kesempatan yang langka kita bisa bertemu dengan Tuhan. Pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita akan memulai ibadah dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Danu dan sekaligus kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Konsentrasi, kita akan ikut ibadah online dari GBS Haleluya Palur yang
Yang berada jauh dari tempat ini, yuk kita sama-sama. Kita belajar tentang firman Allah. Bapa, kami mengucap syukur. Sore hari ini Engkau izinkan kami untuk menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Maka Tuhan, biarlah hati yang telah terbuka ini Kau taburi dengan kuasa firman-Mu, sehingga kuasa firman-Mu akan tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu siap untuk menaburkannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita belajar tentang firman Allah yang hari ini sampai pada Kisah Rasul pasal 13 tentang mengasah kepekaan terhadap Roh Kudus. Mengasah kepekaan terhadap Roh Kudus. Kita telah memasuki Selasa pertama di bulan Desember. Nah, kita juga telah memasuki Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 13. Sebagai anak Tuhan, Tuhan melengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan Tuhan berjanji kalau kuasa itu turun ke atas kita, maka kita akan dapat menjadi saksinya di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan di seluruh muka bumi. Hanya yang jadi pertanyaan, apakah Roh Kudus itu masih ada dalam hidup kita? Karena roh itu merupakan roh yang hidup. Kalau roh itu tidak kita pelihara, kalau roh itu tidak kita perhatikan, roh itu pun akan meninggalkan kita. Dan kita hanya sebagai sisa-sisa roh yang ada di dalam kehidupan kita. Padahal Roh Kudus ini roh yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar tentang kepekaan kita terhadap kuasa Roh Kudus. Mari kita buka Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Demikian bunyinya. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Hebatnya jemaat pada waktu itu sangat peka dengan Roh Kudus, sehingga pada saat Roh Kudus bicara kepada mereka, mereka menanggapi dengan serius. Apa yang diminta? Yang diminta adalah khususkanlah Barnabas dan Saulus, 2 orang pilihan Tuhan. Nah, oleh sebab itu segera Barnabas dan Saulus didoakan oleh mereka. Dari Antiokhia akan mendapatkan tugas yang luar biasa. Tugasnya kemana? Ke Siprus. Kenapa harus pergi ke Siprus? Karena Barnabas asalnya dari Siprus. Kita pelajari Kisah Para Rasul 13 ayat 4 dan ayat 5. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan di situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Jadi kenapa tadi harus ke Siprus? Karena Barnabas itu dari Siprus. Tuhan punya rencana yang indah agar di Siprus itu, agar Barnabas memenangkan orang-orang Siprus. Barnabas yang biasa juga sering dipanggil Yusuf ini taat pada perintah Tuhan. Dia bersama dengan Paulus pergi ke pelabuhan Seleukia, lalu menyeberang ke Siprus. Jadi Paulus dan Barnabas peka dengan suara Roh Kudus, dan dia berangkat sesuai dengan perintah. Bandingkan dengan Yunus. Yunus yang sebagai nabi Allah mendapat tugas juga dari Allah untuk pergi ke Niniwe.
Tetapi kepekaannya ini tidak digunakan. Dia tidak pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Nah, akibat orang yang tidak peka dengan suara Roh Kudus, walaupun dia itu nabi, walaupun dia itu orang Kristen, walaupun dia jemaat yang istimewa, tapi karena tidak peka dengan Roh Kudus, justru menyusahkan orang lain. Beda dengan Paulus dan Barnabas ini. Dia berangkat, lalu sampailah mereka ke satu tempat, yaitu Salamis. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 5. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Perhatikan, orang yang taat pada Tuhan, perjalanan hidupnya diatur oleh Tuhan. Ingat, ada lagu yang mengatakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Memang ini lagu lama, tetapi lagu lama ini kalau dinyanyikan, hampir orang-orang percaya itu 80% bisa menyanyikan lagu ini. Dengan hanya sekedar menyanyi, atau memang tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Orang yang memiliki Roh Kudus dan peka terhadap Roh Kudus, tiap langkahnya itu diatur oleh Tuhan. Alkitab menuliskan, sesampainya mereka di Salamis, mereka keliling ke sinagog-sinagog untuk memberitakan Injil. Ini yang dikehendaki Tuhan. Tidak ada waktu yang hanya digunakan untuk kepentingan sendiri, tetapi ada waktu yang digunakan untuk memberitakan Injil. Dan perintah itu sampai sekarang masih ada. Hanya apakah mereka itu melakukan atau tidak, itu urusan mereka pribadi. Tetapi hari ini kita diajar oleh Tuhan untuk belajar siapa Saulus, siapa Saulus, siapa Barnabas. Mereka taat. Mereka pergi keliling sinagog-sinagog untuk memberitakan Injil, untuk menaburkan firman Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang menyatakan Kristen masih peka dengan Roh Kudus enggak? Kalau masih peka dengan Roh Kudus, ada waktu kita harus menginjil, memberitakan Injil, memberitahukan berita keselamatan, memberitahukan berita sukacita kepada yang kita temui. Nah, jadi hari ini bukan hanya belajar sejarahnya Saulus dan Barnabas, tetapi hari ini ada pesan khusus, kepekaan Roh Kudus yang selalu mengingatkan kepada kita untuk memberitakan Injil. Jadi jangan menjadi orang percaya atau orang Kristen yang tahu Roh Kudus, yang mengatakan punya Roh Kudus, tetapi karya Roh Kudus tidak ada, atau tugas dari Roh Kudus tidak dilakukan. Kepekaan inilah yang harus terus kita asah. Kepekaan inilah yang harus kita kembangkan. Ya, tidak hanya kita asah, tetapi kita kembangkan dalam hidup, supaya hidup ini menghasilkan mahkota kita nanti. Ada permata-permata yang ditempelkan pada mahkota kita, karena kita juga dapat memenangkan jiwa. Ingat, kita hidup di akhir zaman, dan di akhir zaman ini curahan Roh Kudus limpah untuk kita. Kepada setiap orang yang mengaku percaya, Tuhan tidak mempersulit, dilimpahi dengan Roh Kudus. Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian.
Siapa yang kepengen menyembah Allah, Alkitab ingatkan penyembahannya ini harus penyembahan yang benar. Yang benar yang bagaimana? Menyembah dengan roh, bukan hanya dengan gerak tubuh, bukan hanya keberadaan kita di gereja, bukan hanya kita ini mengatakan aku cinta Tuhan, tetapi ada roh yang menyala-nyala, yang terus kita gunakan untuk menyembah Allah kita dengan sepenuh hidup kita. Sepenuh hidup itu ya tubuh kita, ya jiwa kita, ya pikiran kita, ya apa yang kita punya, kita ajak untuk datang pada Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah memberkati kita. Tuhan telah memberikan jaminan-jaminan kepada kita, baik jaminan jasmani maupun jaminan rohani. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, sesuatu yang luar biasa ini harus kita saksikan. Di dalam Kisah Para Rasul, jikalau roh itu turun pada kamu, ada kuasa yang besar. Selain kuasa yang besar, kamu harus menjadi saksiku. Maka hari ini pelajaran yang menyadarkan kita, bukan sejarahnya Saulus dan Barnabas yang mendapatkan bisikan, yang mendapatkan tugas dari kuasa Roh Kudus melalui jemaat Antiokhia. Bukan hanya itu saja, tetapi jemaat Antiokhia juga memberikan bisikan kepada kita supaya kita pergi sampai ke ujung bumi. Kepekaan dengan kuasa Roh Kudus ini telah diberikan pada kita. Apakah kita sadar dan peka terhadap Roh Kudus yang telah diberikan pada kita? Jika kita sadar, jika kita peka, maka yakini bahwa hidup kita akan dituntun oleh Allah. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Allah hanya ingin supaya kita ini menjadi saksinya, tidak yang lain. Kita jadi saksinya dan berkat itu akan melimpah untuk kita. Ini harus kita yakini. Supaya berita Injil ini segera berkembang ke berbagai daerah. Sekali lagi, kepekaan dengan Roh Kudus ini dapat kita buktikan dengan kita berani bercerita pada teman kita, bercerita pada saudara kita, bercerita pada famili kita, bahwa tidak ada keselamatan di dunia ini selain dari Kristus. Kisah Para Rasul yang ditulis dengan dengan jumlah pasal yang cukup banyak ini, beritanya hanya satu. Mereka dari satu tempat ke tempat lain. Mereka dari satu tempat ke tempat lain. Tujuan utama adalah memberitakan bahwa Yesus telah mati untuk kita. Yesus telah menebus dosa kita. Yesus telah memberikan keselamatan pada kita. Dan Yesus memberkati kita. Asahlah Roh Kudus supaya kita peka dengan kuasa Roh Kudus, dan kepekaan dengan kuasa Roh Kudus inilah yang akan membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Selamat menikmati kuasa Roh Kudus dan selamat mengasah hati, mengasah jiwa agar kepekaan terhadap Roh Kudus ini peka sekali. Roh Kudus akan banyak memberikan bisikan-bisikan kepada kita supaya kita melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kau Allah yang baik, kau Allah yang luar biasa. Di awal Desember, Selasa Desember ini, Tuhan ingatkan kepada kita, ada berita yang luar biasa, berita Natal. Natal bukan hanya sebagai perayaan, tetapi berita keselamatan yang harus kami beritahukan kepada teman-teman kami. Berikan kepada kami keberanian, supaya kami berani mewartakan Injil kemurahan-Mu kepada mereka-mereka yang kami temui. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan
Amin. Sebelum kita meninggalkan ibadah, perhatikan pengumuman dulu. Yang pertama, di zaman new normal ini jangan lupa protokol kesehatan. Dan di GBS Haleluya Palur ini ada 6. 1B 5M. Berdoa, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir kita menjauhi kerumunan. Nah, lalu yang kedua, peserta ibadah online, tolong, sekali lagi tolong di like, tolong di share, minimal 5 orang Bapak Ibu, tolong di komen, supaya dengan komen ini ada evaluasi bagi kami. Doakan supaya ibadah online ini dapat jalan terus. Dengan berbagai macam keadaan tetap jalan. Doakan supaya kru sehat, alat-alat juga awet, supaya kita tidak terkendala dengan alat. Ya, doakan melalui doa Bapak Ibu, pasti semuanya dapat berjalan dengan baik. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan syafaat-syafaat kita. Terima kasih Bapa, Engkau telah pimpin kami beribadah, meninggikan Engkau, memuji Engkau, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami bersyukur padamu, kami akan naikkan syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau tempatkan kami di negeri Indonesia yang berlimpah dengan berkat-berkat yang Kau kirim, hasil bumi, hasil laut, Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Bapa, kami mohon berkat-Mu. Berkati Bapak Joko Widodo sebagai presiden kami. Berkati dengan kesehatan, kekuatan yang dari surga. Berkati di dalam memimpin negara kami. Kami berdoa untuk para menteri, berkati mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau Tuhan untuk menjalankan instruksi dari Presiden sehingga negara kami kedapatan aman karena mereka taat kepadamu. Kami berdoa untuk TNI, Polri, berkati beliau Tuhan untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Bapa. Kami serahkan dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah menyembuhkan saudara-saudara kami. Dan saudara-saudara kami ini membutuhkan pemulihan yang sempurna. Jamah imannya Tuhan. Sehingga kesembuhan itu adalah kesembuhan total. Kami bersyukur atas kesembuhan Ibu Suheni, Pak Paulus Sugito, Ibu Sriono, Pak Budi, Lili yang sakit jantung, Pak Bogo, juga Bude Marto, Ibu Happy yang selesai operasi pangkal paha, dan juga Pak Sanhok yang tadinya jatuh terkena kepalanya, Ibu Bambang, Ibu Ratmi, Yeski Kurniawan. Mereka telah Kau jamah Tuhan, mereka minta kesembuhan yang sempurna. Maka di dalam nama Yesus Kristus, sisa penyakit kami patahkan Engkau, dan minggu depan mereka telah menikmati kesembuhan pemberian-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru. Kami minta Bapak Sriono kesembuhan dari kakinya yang lemes, Bapak Sarjono, Ibu Salami, Ibu Wagini, Bapak Weli, Ibu Setyo Purnomo, Ibu Marni, Bapak Ibu Ngadiman, Saudari Rakel, dan juga Ibu Sugiyarti. Jamah Tuhan, karena hanya dengan bilur-bilur-Mu mereka sembuh. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah beri kesembuhan pada mereka. Dan saat ini kami masih berdoa, tumbuhkan iman percaya mereka Tuhan. Pak Indro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Bu Danu, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Isbianto, Bu Bing, Bu Titi, dan Mbah Darto. Jamah Tuhan, supaya mereka imannya kuat, dapat menikmati kekuatan pemberian-Mu. Terima kasih Bapa,
Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke aktivitas kami masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.